Dia hanya anak desa, tak punya warisan, tak punya nama besar. Tapi dalam dirinya ada semangat yang luar biasa. Dari korek api kecil di kantong bajunya, lahir sebuah kerajaan miliaran dolar yang hari ini dikenal sebagai IKEA. Tahun 1926, di sebuah desa kecil bernama Småland, Swedia, lahirlah seorang anak bernama Ingvar Kamprad. Desa Småland terkenal keras, tanahnya tandus, musim dinginnya panjang, dan hidup di sana tak mudah. Tapi justru dari tempat seperti itulah lahir orang-orang dengan tekad baja. Sejak usia 5 tahun, Ingvar kecil sudah menunjukkan bakat dagang yang berbeda. Ia mulai menjual korek api barang kecil yang ia beli dalam jumlah besar, lalu dijual eceran ke tetangganya. Dia tak hanya menjual, dia menghitung, mencatat, dan memperhatikan siapa saja pelanggannya. Tak lama, ia mulai memperluas barang dagangannya. Dari korek api menjadi biji tanaman, dekorasi Natal, hingga pensil dan pena. Semua ia jual dengan sepeda tuanya, keliling desa satu demi satu. Teman-temannya bermain bola atau mengejar layangan. Tapi Ingvar lebih suka menghitung keuntungan kecil dari setiap transaksi. Ia mungkin kecil dan tak dikenal, tapi di pikirannya sudah tumbuh satu keyakinan besar, bahwa jika orang lain bisa membeli sesuatu darinya hari ini, maka satu hari nanti jutaan orang akan membeli sesuatu yang ia ciptakan. Di usia 17 tahun, ketika remaja lain sibuk sekolah dan bermain, Ingvar Kamprad justru sibuk membangun bisnisnya sendiri. Tahun 1943, ia resmi mendirikan sebuah perusahaan kecil yang diberi nama IKEA. Nama itu bukan dibuat sembarangan, diambil dari inisial namanya sendiri, Ingvar Kamprad, nama peternakan keluarganya Elmtarit, dan nama desa tempat tinggalnya Agunarit. Tapi di awal berdirinya, IKEA bukan toko furnitur. Ingvar hanya menjual barang-barang kecil melalui katalog pos, pena, bingkai foto, jam tangan, dan perhiasan murah. Semua dia jual dengan satu tujuan, menawarkan kualitas dengan harga terjangkau. Sampai pada satu titik Ingvar mencoba menjual meja dan kursi lipat lewat katalog IKEA. Ternyata permintaan melonjak. Tapi ada satu masalah besar. Biaya pengiriman terlalu mahal. Barang rusak di perjalanan. Ongkos membengkak. Pelanggan mulai komplain. Suatu hari salah satu staf gudangnya melakukan hal sederhana, melepaskan kaki meja agar bisa dimuat dalam mobil kecil. Ingvar melihat kejadian itu dan langsung terdiam. Bagaimana jika semua furnitur dikirim dalam bentuk terpisah, lalu dirakit sendiri di rumah? Sebuah ide yang saat itu dianggap gila karena orang terbiasa membeli furnitur siap pakai. Tapi Kamprad berpikir sebaliknya. Jika orang bisa menghemat biaya karena merakit sendiri, bukankah itu justru memberi mereka kendali lebih? Tahun 1956, konsep flat pack furniture resmi diperkenalkan oleh IKEA. Inilah titik balik. Dari gudang sederhana di Swedia, lahirlah revolusi dalam dunia furnitur. Setelah sukses menjual furnitur secara flat pack, Ingvar Kamprad tidak berhenti pada cara pengiriman. Ia mulai memikirkan sesuatu yang lebih besar. Apa sebenarnya makna dari desain yang baik? Bagi banyak orang saat itu, furnitur mewah adalah simbol status. Hanya mereka yang kaya bisa membeli meja kayu solid atau sofa empuk bergaya Eropa. Tapi Kamprad berpikir sebaliknya. Ia percaya bahwa semua orang, tak peduli latar belakang atau gaji, mereka berhak punya rumah yang nyaman dan indah. Maka lahirlah filosofi inti dari IKEA. Desain bagus harus terjangkau. Murah bukan berarti murahan. Ia menolak furnitur mahal yang rumit. Sebaliknya, ia memimpin tim desain untuk menciptakan produk yang sederhana, bisa dirakit sendiri, hemat tempat, dan tentu hemat biaya. Setiap kursi, meja, dan lemari didesain dengan tujuan. Apakah ini bisa dibuat lebih efisien? Apakah bisa dikirim lebih murah? Apakah bisa dirakit oleh siapa saja di rumah? IKEA bahkan mengatur tata letak tokonya seperti labirin.
Mengapa? Supaya pelanggan berjalan lebih jauh, melihat lebih banyak inspirasi, dan membayangkan ruang mereka sendiri. Ia juga menambahkan restoran di dalam toko bukan karena ingin menjual makanan, tapi karena ia ingin pengunjung merasa betah, duduk bersama keluarga, merasakan kenyamanan. Semua ini bukan sekadar strategi bisnis. Ini adalah filosofi hidup. Membuat hidup lebih baik untuk sebanyak mungkin orang. Di saat para miliarder hidup dalam kemewahan, naik jet pribadi, dan tinggal di villa mewah, Ingvar Kamprad memilih hidup yang berbeda. Ia bisa saja membeli mobil sport, tapi ia tetap setia pada Volvo tua miliknya selama bertahun-tahun. Ia bisa saja tidur di hotel bintang 5, tapi ia lebih sering memilih penginapan murah atau hotel budget saat bepergian. Saat bepergian dengan pesawat, ia selalu naik kelas ekonomi. Bahkan ketika staf menawarkan tiket kelas bisnis, ia menolak. Ia mencetak dokumen 2 sisi untuk menghemat kertas. Ia menyimpan kantong plastik bekas. Dan kadang, makan di kantin karyawannya sendiri. Mengapa seorang miliarder hidup sehemat itu? Jawaban Kamprad sederhana. Setiap sen yang saya hemat bisa membuat harga produk lebih murah untuk pelanggan. Prinsip itu bukan pencitraan. Itu adalah gaya hidup yang ia jalani sejak muda dan ia anggap sebagai tanggung jawab moral terhadap pelanggan IKEA di seluruh dunia. Di banyak wawancara, ia sering berkata, "Saya merasa bersalah jika hidup mewah. Sementara pelanggan saya harus menabung bertahun-tahun hanya untuk membeli lemari." Dunia melihatnya sebagai eksentrik. Tapi bagi Kamprad, hidup sederhana adalah jalan hidup. Dan mungkin itulah rahasia terbesar di balik kesuksesan IKEA. Pendiri yang tidak hanya menciptakan furnitur murah, tapi juga hidup seperti orang yang membelinya. Di balik kesederhanaannya, Ingvar Kamprad juga punya masa lalu yang kelam. Di masa mudanya, saat usia belasan hingga awal 20-an, Kamprad pernah terlibat dalam organisasi nasionalis Swedia yang saat itu memiliki pandangan politik ekstrem dan kontroversial. Sebuah fakta yang selama puluhan tahun ia simpan rapat-rapat. Tapi pada tahun 1994, media mulai membongkar keterlibatan itu. Dunia terkejut. Seorang miliarder dermawan, pendiri perusahaan global, ternyata pernah bersimpati pada gerakan radikal di masa muda. Reaksinya, ia tidak menyangkal. Ia tidak lari dari tanggung jawab. Sebaliknya, ia menulis surat terbuka dengan jujur. Ia menyebut masa itu sebagai kesalahan terbesar dalam hidup saya. Kamprad mengakui bahwa saat muda, ia mudah terpengaruh. Ia menyebut dirinya bodoh dan tersesat pada masa itu. Dan yang paling penting, ia tidak menyalahkan siapapun. Ia tidak membenarkan tindakan itu. Ia hanya meminta satu hal, kesempatan untuk berubah dan memperbaiki. Sejak saat itu, IKEA memperkuat komitmennya pada keberagaman dan inklusivitas. Mereka membuka peluang kerja bagi semua etnis, agama, dan latar belakang. Kamprad tahu bahwa masa lalunya tak bisa dihapus. Tapi ia juga tahu masa depan bisa ditulis ulang. Dan mungkin justru karena kesalahan itu, ia belajar arti dari kerendahan hati. Tahun 2018, dunia kehilangan sosok yang tak banyak bicara, tapi diam-diam mengubah cara kita hidup. Ingvar Kamprad meninggal di usia 91 tahun, di rumahnya yang sederhana di Swedia. Bukan di istana, bukan di penthouse, tapi di tempat di mana ia merasa paling nyaman. Rumah yang ia isi dengan furnitur sederhana, hasil dari mimpinya sendiri. Ia tak mewariskan kekayaan yang ditunjukkan dengan emas atau lukisan mahal. Tapi, ia meninggalkan cara berpikir bahwa desain bagus tidak harus mahal, bahwa kenyamanan tidak harus mewah, dan bahwa kesederhanaan justru bisa menjadi warisan terbesar. Hari ini, ada lebih dari 450 toko IKEA di seluruh dunia.
Ratusan juta orang duduk di kursi rancangannya, makan di meja buatannya, dan membangun rumah yang ia impikan untuk mereka puluhan tahun lalu. Tapi bagi Kamprad, semua itu bukan tentang angka. Ia pernah berkata, "Yang paling membahagiakan bagi saya bukan jumlah uang yang saya hasilkan, tapi saat melihat seorang anak kecil belajar di meja yang saya ciptakan." Ingvar Kamprad tidak menciptakan teknologi mutakhir. Ia tidak memimpin negara. Tapi dari sebuah korek api kecil dan semangat untuk membantu orang biasa, ia membangun kerajaan furnitur yang merubah dunia. Jika kisah ini menginspirasi kamu, tekan like dan share, agar lebih banyak orang tahu bahwa kesuksesan besar bisa lahir dari hidup yang sangat sederhana. Dan tulis di kolom komentar, siapa tokoh sederhana lain yang ingin kamu dengar kisahnya, karena mungkin kisah mereka juga diam-diam sedang mengubah hidup kita.